Aliver TV, sumber informasi, wadah kepedulian, kebersamaan, dan kekeluargaan. Sukses selalu. Untuk Alipers Indonesia semuanya, untuk Anda semua fans Alip Bata. Jadi seperti yang saya post di komunitas YouTube channel saya pribadi Bams Breeder, bahwa untuk saat ini mulai banyak media berita digital ya. Benar ya saya bilang, media berita digital yang membahas Alip Bata. Sebagai contoh seperti ini. Jadi baru kemarin saya posting ya. Nah, di sini ada dari Sindo News kalau tidak salah ya, ada pembahasan Alip Bata di situ ya. Saya nggak baca artikelnya, tapi saya screenshot ya. Banyak artikel-artikel yang seperti ini, dan beberapa waktu lalu, sebetulnya ini sudah agak 2 atau 3 hari yang lalu ya. Kalau mungkin saya cek dulu di sini 7 September, kemudian di sini 9 September. Jadi ada 7 dan 9 September ya, yang bisa Anda baca sendiri mengenai penghasilan Alip Bata yang diperkirakan mencapai 8,8 M setahun. Saya nggak tahu ya M itu apa ya. Belum pernah pegang uang M pokoknya ya. Ya, 8,8 miliar setahun, benarkah gitu ya? Benarkah? Karena ya dahulu kala, pada zaman dahulu mungkin tahun-tahun 2020 awal lah, banyak youtuber-youtuber yang membahas tentang penghasilan Alip Bata. Dan mungkin jika Anda search dengan penghasilan Alip Bata di YouTube, itu juga banyak channel-channel yang membahas dengan patokan Social Blade saja, seperti yang diberitakan di media digital ini, bahwa ya dari Social Blade diperkirakan penghasilan Alip Bata sekian ya. Bisa Anda baca sendiri di hotdetik.com dan juga di xbisindonews.com ya. Gimana ya? Ya mereka membuat artikel memang berpatokan kepada situs yang biasa untuk apa ya namanya ya, melihat berapa subscriber, berapa viewer, berapa penghasilan di situ kelihatan, tapi itu hanya perkiraan sebetulnya ya, yang berdasarkan CPM. Untuk YouTuber, untuk ini mesti sudah tahu ya, CPM, cost per mile, artinya harga dari per 1000 tayang iklan. Kira-kira seperti itulah yang diberikan di socialblade.com ya. Kalau Anda cek sendiri, mungkin Anda juga bisa mengecek channel Deddy Kobuser atau channelnya Baim Wong dan sebagainya di sini ya. Dan kalau kita ketikkan Alip Bata di sini, kemudian akan muncul ya 4,95 juta subscriber, artinya kurang 50 ribu lagi menuju 5 juta subscriber. Kita doakan untuk segera tercapai 10 juta subscriber. Dan video yang diunggah ada 106, video viewsnya sudah mencapai 344.350.000. Country ID Indonesia, channel tipenya musik, mulai Januari 28 mulainya ya, dibuat channelnya ya. Kemudian di sini Anda bisa melihat ini adalah estimated monthly earning dan juga estimated yearly earning. Artinya
estimasi perkiraan ya pendapatan per bulan, dan juga ada estimasi pendapatan per tahun, yang di situ kalau dirupiahkan berapa ya, saya ambil yang paling kecil ya, per tahun 40.000 dolar kali berapa sih, 14.500 apa berapa sekarang ya, ya 580 juta itu minimal ya per tahun kira-kira. Kemudian kalau yang tingginya 640.000 ping 14.500, 9 miliaran ya, benar nggak sih ya. Seperti itu adalah sebuah perkiraan, hanya estimasi, batas bawah batas atas berdasarkan CPM. Artinya apa? Social Blade itu memiliki data YouTube negara mana yang ber-CPM paling rendah, jadi estimasi paling rendah sekian, berdasarkan sekian juta tayang kali CPM paling rendah, didapatkan hasil yang ini ya, yang 40 per tahun ini. Kemudian kalau yang CPM paling tinggi dari negara ber-CPM tinggi dikalikan sekian juta tayang, hasilnya 640,9 ya, seperti itu. So ini hanyalah kira-kira dari Social Blade, artinya didapatkan dari hasil kali CPM terendah atau CPM tertinggi kali sekian juta tayang ya yang sudah tayang. Tetapi ada tapinya. Social Blade tidak melihat pada channel tersebut apakah mengandung copyright orang lain atau tidak. Sedangkan untuk Alibata Channel, kita tahu sendiri bahwa 90% video yang diupload oleh Mas Alibata itu terkena copyright dari publisher aslinya. Dan kita nggak tahu berapa bagi hasil antara publisher dengan pengcover. Entah itu 70-30, entah 60-40, entah 50-50, kita nggak ngerti. Dan yang ngerti kayaknya ya hanya YouTube dan publishernya gitu. Jadi semua yang ada di Social Blade dan semua yang diberitakan di sini yang hanya perkiraan itu adalah kurang benar atau tidak benar. Dan hal tersebut sudah diklarifikasi sendiri oleh Alibata di tadi pagi ya. Anda bisa melihat sendiri Twitter Alibata ya, tangi turu nggih. Tangi turu oleh kiriman berita nggak jelas. Anda bisa lihat di sini. Ya. Screenshotnya. Jadi Mas Alip bilang ini berita tidak jelas. Tapi Mas Alip juga positive thinking ya. Tak amini wae, diamini aja, muga-muga kabul dongamu Mas Mbak yang bikin berita ya. Dan ya tentu saja Alipers ya kita amini saja, semoga saja bisa gitu ya. 8,8 entah itu angka dari mana saya nggak ngerti ya. 8,8 M per tahun. Berapa sih penghasilan YouTuber Indonesia yang paling besar per bulan gitu? Ada 1 M per bulan seperti Atta Halilintar atau Baim Wong gitu. Saya sih nggak pengen tahu dan nggak mau tahu ya, itu urusan mereka, urusan dapur orang, biarkan saja. Yang jelas ya kita aminkan saja apa yang menjadi berita ini, karena memang efek positifnya pasti ada meskipun berita tersebut tidak benar atau kurang benar, katakanlah seperti itu ya. Dan di Instagramnya Alibata juga tadi diposting sama ya seperti ini ya, cuma diamini saja ya, amin gitu aja ya. Sumbernya teko sopo ngene iki, maksudnya ya sumbernya dari siapa ya, sumbernya memang dari mereka ambil dari socialblade.com
Dan ada yang ganjel di pikiran saya, entah bagaimana penulis ya mencari sumber berita yang saya bisa bacakan sedikit sekali di akhir paragraf ya. Meskipun punya gaji miliaran dengan bermain gitar secara otodidak, Alip tetap hidup sederhana dan sehari-hari masih bekerja di perusahaan sebagai supir forklift di daerah Cakung. It's that really happen. Kenapa tidak mencari tahu dulu yang sebenarnya? Yang kita sayangkan seperti itu, sehingga ya banyak Aliper yang nggak tahu apa Mas Alip masih kerja. Yang saya bisa bilang enggak ya. Mas Alip sudah nggak kerja lagi sebagai supir forklift di daerah Cakung. Terus kesibukan Mas Alip apa? Kalau mengenai hal itu tentu saja seperti Abah Yono kemarin bilang ya, kita tahu sendiri Alif Gustahiat sebagai seorang suami, tentu dia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami. Alif Gustahiat sebagai seorang ayah, dan dia pasti mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Dan itulah kesibukan Alip Ba Ta sehari-hari selain berkutat dengan gitarnya. Saya hanya bisa menjawab seperti itu. Dan sekali lagi bahwa berita di beberapa media ini sudah diklarifikasi sendiri oleh Mas Alip Ba Ta bahwa ya Mas Alip bilang berita nggak jelas ya. Di Twitter bilang kok koyo gak enek bahan liane, seperti nggak ada bahan lainnya gitu ya yang bisa dibahas dari Alip Ba Ta. Seperti yang pernah saya katakan bahwa explore Alip Ba Ta bisa dari mana saja, tidak perlu menyinggung privasinya. Tapi ya it's look like ketika seseorang sudah menjadi artis, pasti paparazinya ada gitu ya. Ya pasti adalah yang seperti itu. Tapi ya untuk hal ini kita aminkan sama-sama di malam Jumat ini. Semoga apa yang ditulis oleh beberapa media, meskipun berita ini kurang tepat, tapi kita aminkan sama-sama. Semoga Alip Ba Ta, Alif Gustahiat bisa mendapatkan gaji seperti apa yang mereka tuliskan. Dan tambahannya, beberapa Alipers menganggap, ada yang beranggapan malah ya dulu-dulu mungkin ya, tapi yang kemarin-kemarin juga masih ada yang katanya Alip Ba Ta nggak menggunakan YPP, tidak menggunakan AdSense gitu ya, tidak mengambil uang YouTube-nya dan sebagainya, bahwa ya seperti itu adalah miskomunikasi. Karena Mas Alip sendiri, Anda bisa cari di salah satu videonya, Mas Alip pernah komen bahwa saya mendapatkan hak saya, tetapi tidak sebesar apa yang dituliskan atau dibicarakan oleh para YouTuber mengenai penghasilan saya. Seperti itu Mas Alip bilang ya. Jadi Mas Alip menggunakan AdSense, dan AdSense bukan satu-satunya penghasilan Alip Ba Ta untuk sekarang ini. Karena berapa? 12 lagu ya yang sudah didaftarkan di platform digital itu akan mendatangkan income juga. Jadi untuk Anda Alipers, untuk Anda fans Alip Ba Ta, dengarkan lagu-lagu Alip Ba Ta juga di Spotify, Apple Music, Deezer dan lain sebagainya, karena itu juga sumber pendapatan Alip Ba Ta. Dan kalau ada rezeki juga bisa Anda donasi ke PayPal Dimar Musik. Monggo silahkan, Anda bisa pilih sendiri. Dan ya, saya kira hanya itu informasinya. Kita lanjutkan ke request lagu.